Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 85, Perlindungan Terselubung, Penilaian. Yun Tiankuo tidak menyembunyikannya, dan mengatakan yang sebenarnya tentang pengaturan selanjutnya. Saya mendengar bahwa wanita tua itu sangat tertarik pada batu permata yang disebut giok darah neon, yang hanya diproduksi di daerah yang lebih dari 300 mil tenggara kabupaten. Hari-hari ini, aku telah melakukan kontak dengan beberapa mantan temanku, dan mereka berjanji untuk membawaku untuk menemukan fluorescent blood jade. Selama saya dapat menemukan permata ini dan memberikannya kepada wanita tua itu di hari ulang tahunnya, wanita tua itu pasti akan bahagia, dan ketika saatnya tiba, bisnis Anda akan diselesaikan. Pikiran Yun Hao berubah dengan cepat. Sebenarnya bukan hal yang buruk bagi ayah saya untuk meninggalkan keluarga Yun untuk sementara. Tetap di keluarga Yun, marah setiap hari, dan jalan-jalan. Adapun keamanan, di sisi gedung Baodan, seorang pria kuat dari alam Yuangang diatur untuk melindunginya secara rahasia, tetapi Yun Hao merasa itu masih belum cukup. Oleh karena itu, Yun Hao berkata, "Ayah, bawa Xiao Hei bersamamu." Yun Tiankuo samar-samar tahu bahwa beberapa Xiao Hei kuat, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haoer, tidak ada bahaya dalam perjalananku, kamu harus membawa Xiao Hei bersamamu." Yun Hao, "Ayah, tidak ada gunanya Xiao Hei mengikutiku. Jika kamu keluar, aku tidak akan tinggal di keluarga Yun." Mata Yun Tiankuo berkedip, memikirkan hubungan antara Yun Hao dan Mu Baifeng, kepala alkemis gedung Baodan di Kabupaten Beihan, dan berkata, "Tidak apa-apa, pengkhianat gedung Baodan telah ditemukan, kamu pergi dan tinggal di sana, aku tidak perlu khawatir." Larut malam Yun Tiankuo tertidur lelap. Yun Hao diam-diam berjalan keluar rumah. Xiao Hei, yang sedang berbaring di pintu, segera berdiri, matanya yang gelap dan cerah berbalik, dan berkata, "Tuan, malam gelap dan angin kencang, apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang besar?" Yun Hao, "Besok, kamu meninggalkan kabupaten bersama ayahku, tidak peduli apa yang terjadi, aku ingin kamu tinggal di sisi ayahku, apakah kamu mengerti?" Xiao Hei segera menganggukkan kepalanya, yakinlah bahwa tuannya, Xiao Hei pasti akan melindungi tuannya. Yun Hao mendengus, dan kemudian tatapannya melihat ke tempat yang gelap dan kosong. Keluar. Saat berikutnya, dalam kegelapan, lapisan riak beriak, dan seorang pria parubaya mengungkapkan sosoknya. Wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan. Metode penyembunyiannya termasuk yang terbaik di seluruh Kabupaten Dingin Utara. Bahkan jika dia bersembunyi di sekitar beberapa pembangkit tenaga listrik alam Jindan, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan ditemukan. Bisa, sekarang benar-benar dilihat oleh Yun Hao. Yun Gonsi, pria parubaya, itu menyapa Yun Hao. "Yun Hao, apa yang Anda sebut yang mulia?" "Zhang Ye." Yun Hao mengangguk dan berkata, "Tuan Lu mengirimmu untuk melindungi keselamatan ayahku, ini kerja keras." "Zhang Ye, hidup saya diselamatkan oleh Tuan Tanah, dan penjelasan Tuan Tanah, saya tidak akan pernah mengendur." Yun Hao mendengus dan berkata, "Ayahku akan keluar besok." "Zhang Ye, jangan khawatir, Tuan Muda Yun, saya akan selalu melindungi Master Pavilion Cloud secara rahasia." Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai. Selembar kertas dengan tinta tidak mengering terbang keluar dari lengan bajunya dan tergantung di depan Zhang Ye, berkata, "Ini adalah paruh pertama dari latihan tingkat tinggi Xuan, yang dapat dianggap sebagai hadiahmu karena melindungi ayahku. Ketika ayah saya kembali dengan selamat dari jalan-jalannya, itu akan menjadi saatnya Anda mendapatkan latihan lengkap." Yun Hao tidak berani ceroboh dengan keselamatan ayahnya, jadi dia harus melakukan pengerahan menyeluruh. Wajah Zhang Ye menunjukkan perubahan ekspresi yang sangat jelas, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Latihan kelas atas peringkat Xuan,
di Kabupaten Beihan, sudah termasuk dalam warisan teratas. Bahkan jika Anda melihat seluruh dinasti King Feng, latihan tingkat tinggi tingkat Suan bukanlah kubis. Dia melayani Lu Yi dan milik tentara mati yang dibudidayakan oleh Lu Yi, dan Lu Yi secara alami mengolahnya dengan sekuat tenaga, tetapi latihan yang bisa diberikan Lu Yi kepadanya hanyalah nilai yang lebih rendah dari peringkat Suan. Zhang Yezhen menyingkirkan setengah dari latihan tingkat tinggi tingkat Suan di depannya, menarik napas dalam-dalam, melengkungkan tangannya ke arah Yun Hao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Yun, selama nyawa Zhang Ye saya masih ada, saya tidak akan pernah membiarkan Master Pavilion Awan menderita cedera sedikit pun." Yun Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan kembali ke rumah. Seorang seniman bela diri 8 kali lipat di alam Yuangang bersedia menggunakan hidupnya untuk melindungi keselamatan ayahnya, ditambah dengan pertahanan Xiao Hei yang hanya bisa dihancurkan oleh alam jin dan keselamatan tamasya ayahnya kali ini telah cukup terjamin. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yun Tiankuo membawa Xiao Hei untuk bertemu mantan temannya dan meninggalkan kota kabupaten untuk menemukan batu giok darah neon. Setelah awan hilang, Yun Hao ada di rumah, meminum pil matahari pembakaran, dan memulai kultivasi untuk memadamkan tubuh. Khasiat obat yang mendominasi beredar di tubuhnya, seperti palu yang berat, menghantam setiap inci daging dan tulangnya. Sekarang, sudah beberapa waktu sejak Yun Hao melangkah ke ranah tubuh harta karun tingkat tinggi. Di ranah kultivasi, itu setara dengan level sekitar 4 alam-alam laut. Dalam hal kekuatan tempur, 4 atau 5 barang berat di alam roh pengumpul tidak dapat menangkap pedangnya. Saat itulah itu terjadi, ada ketukan di pintu. Yun Hao merasakan aura orang-orang di luar rumah, jadi dia mengakhiri kultivasinya dan membuka pintu rumah. Berdiri di depan pintu adalah sepupu Yun Hao, Yun Ying. Yun Ying memandang Yun Hao, mengerutkan kening, dan berkata, "Apakah kamu menggunakan pil dosis berlebihan untuk meningkatkan kultivasimu secara paksa?" Khasiat obat pil yang belum sepenuhnya disempurnakan, dan khasiat obatnya terlalu kuat, jadi nafas Yun Hao tampak sedikit manik dan tidak stabil. Yun Hao berkata, "Apakah ada yang salah denganku?" Meskipun di mulut Yun Tiankuo, sepupu Yun Ying ini sangat baik, tetapi Yun Hao tidak ada hubungannya dengan dia, jadi sikap Yun Hao tidak asin atau ringan. "Yun Ying, pendaftaran untuk penilaian Akademi Bela Diri King Feng telah ditutup, tetapi ada cara lain, ikutlah denganku, aku akan membawamu ke titik kontak Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan untuk menemukan seseorang untuk diakomodasi. Tapi kamu harus ingat, pergi ke sana, jangan bicara omong kosong. Semuanya terserah aku, karena kemarin Master Puncak-Puncak Pedang Kekaisaran datang ke titik kontak. Dia adalah yang paling berwajah besi dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika dia tahu, masalah ini akan sulit dicapai." Meskipun Akademi Bela Diri King Feng yang dikatakan Yun Ying adalah cabang dari Kabupaten Beihan, alamat Akademi Bela Diri tidak berada di kota kabupaten, tetapi hanya ada titik kontak di kota kabupaten. Yun Hao ingin menolak, lagi pula, jika dia benar-benar ingin pergi ke Akademi Bela Diri King Feng, dia secara alami bisa melakukannya melalui koneksi Qinlan. Tapi kata-kata Yun Ying mengungkapkan pesan. "Qinlan, Master Puncak-Puncak Pedang Kekaisaran, datang ke titik kontak kemarin." Dan Yun Hao juga berencana untuk menghubungi Qinlan. Lagi pula, menurut Lu Yi, pemilik gedung Baodan, Akademi Bela Diri King Feng memiliki genjin yang dia butuhkan. "Terima kasih, sepupu," kata Yun Hao. Mendengar Yun Hao berteriak kepada sepupunya, ekspresi Yun Ying sangat melunak, dan berkata, "Aku tahu kamu ingin membuktikan dirimu, tetapi jangan melakukan overdosis pil semacam ini untuk meningkatkan kultivasimu di masa depan." Peningkatan, sementaranya cepat, tetapi jalan di depan juga rusak. Saat dia berbicara, Yun Ying mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yun Hao. "Ini adalah sum-sum kayu roh,
kamu minum setetes setiap hari untuk memulihkan diri, kamu dapat mengurangi bahaya tersembunyi yang disebabkan oleh overdosis pil. Senyum muncul di wajah Yun Hao dan berkata, "Sepupu, aku benar-benar tidak perlu. Ambillah, atau aku akan marah." Yun Ying memelototi Yun Hao, langsung memasukkan botol giok ke tangan Yun Hao, dan berkata, "Ingat, meskipun aku tidak memiliki banyak persimpangan denganmu, ayahmu adalah paman keduaku, dan kamu adalah sepupuku." Karena ini masalahnya, Yun Hao hanya menerima sumsum kayu roh, dan kemudian mengikuti Yun Ying ke titik kontak Akademi Bela Diri King Feng. Mereka berdua baru saja pergi. Di sisi lain, Yun Ying, Yun Feihu, menerima berita itu. Yun Ying ingin membawa Yun Hao untuk mencari hubungan dan pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri King Feng. Kata Yun Feihu. Yun Ying mencibir, Shogang juga telah kembali secara langsung, dan dia berada di titik kontak Akademi Bela Diri King Feng saat ini. Si Yun Ying adalah murid inti dari Akademi Bela Diri King Feng, Shogang juga murid inti, dan Shogang telah menjadi murid inti selama lebih dari setahun. Saya telah meminta Shaoyang untuk menemukan saudaranya Shogang. Dengan temperamen Shogang, adik laki-lakinya terluka oleh Yun Hao, dan ketika dia melihat Yun Hao, dia pasti akan memberikan nafas jahat ini di tempat. Yun Hao ingin mencari hubungan untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri King Feng. Yun Tiankuo, pembuluh darah mereka ingin mendapatkan kembali pijakan di Kabupaten Beihan. Mereka bermimpi. Yun Feihu tersenyum dan menepuk punggung Yun Ying, dan berkata, "Dalam hal metode perencanaan, itu masih merupakan kekuatan warisan Penatua." Bab 86, Menghitung, Bunuh Yun Shaoyang. Yun Ying membawa Yun Hao ke titik kontak Akademi Bela Diri King Feng di kota kabupaten. Dalam perjalanan, meskipun keduanya tidak banyak berkomunikasi, hubungan antara keduanya telah berkembang pesat. "Kakak senior Yun baik-baik saja. Mengapa kakak senior Yun bebas datang hari ini? Kakak senior, putra ini sangat tampan. Mungkinkah itu kekasihmu?" "Yun Ying, ini sepupu saya, Yun Hao. Karena itu adik laki-laki saudara perempuanku, itu juga adik laki-lakiku, pria yang sangat tampan. Kakak perempuan, kamu harus membantuku menarik garis merah." Ada seorang wanita berani, menatap Yun Hao dengan mata lurus, dan menyindir. Ekspresi Yun Hao tenang. "Angin dan ombak macam apa yang belum pernah kamu lihat? Bagaimana Anda bisa peduli dengan ejekan dari bahasa belaka ini?" Sebaliknya, Yun Ying sedikit cemas, dan berkata, "Oke, jangan bercanda. Saya membawa saudara laki-laki saya ke sini untuk masalah penting. Siapa di antara kalian yang tahu di mana Penatua Zhou berada?" "Penatua Zhou ada di daftar penilaian di pasca akademi." "Terima kasih," Yun Ying berkata dengan sopan, dan kemudian membawa Yun Hao langsung ke halaman belakang, dan mulai memperkenalkan situasi Akademi Bela Diri King Feng secara rinci kepada Yun Hao. Akademi Bela Diri King Feng, ada total 7 pembuluh darah, dan setiap cabang dari seluruh dinasti King Feng seperti ini. Ketujuh pembuluh darah. Ini adalah puncak pertempuran kekaisaran, puncak arai kekaisaran, puncak segel kekaisaran, puncak dan kekaisaran, puncak binatang kekaisaran, puncak senjata kekaisaran, dan puncak pedang kekaisaran. Peringkat 7 pembuluh darah Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan adalah urutan yang saya katakan kepada Anda, dengan perang kekaisaran di kepala dan pedang kekaisaran di akhir. Adapun cabang lainnya, itu cerita yang berbeda. Dan Penatua Zhou, yang akan terlihat nanti, bukan milik 7 puncak, tetapi milik Dewan Tetua. Pada hari kerja, keputusan Akademi Bela Diri dibuat oleh dekan dan penguasa dari setiap puncak, tetapi Dewan Tetua memiliki hak untuk mempertanyakan atau bahkan membatalkan beberapa keputusan. Meskipun saya adalah murid inti dari puncak segel kekaisaran, Master puncak segel kekaisaran kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dewan Tetua, jadi saya meminta Penatua Zhou untuk membuat pengecualian untuk memberi Anda kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penilaian.
itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lagi pula, ini bukan pelanggaran aturan. Setiap tahun dalam penilaian Akademi Seni Bela Diri, akan selalu ada beberapa orang dengan kualifikasi yang baik, tetapi yang melewatkan waktu pendaftaran, akan membuat daftar dengan cara ini. Yun Hao mengangguk dan mendengarkan dengan tenang. Ternyata puncak pedang kekaisaran yang bertanggung jawab atas Qinlan adalah yang terakhir di Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Di antara kata-kata, keduanya sudah berjalan ke halaman belakang. Kakak senior Yun, apakah Anda mencari Penatua Zhou? Seorang murid laki-laki dari Akademi Bela Diri King Feng, yang berjaga di luar halaman, bertanya. Yun Ying mengangguk. Tolong biarkan adik laki-laki membantu memberitahu saya. Oke, kakak senior Yun, tolong tunggu sebentar. Saat ini, halaman di rumah. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu, penuh anggur dan mata mabuk kabur, memiringkan kepalanya dan membawa labu anggur di tangannya. Mulut labu itu menghadap ke bawah, diarahkan ke mulutnya, dan bergetar dengan kuat. Akibatnya, hanya beberapa tetes alkohol yang dihilangkan. Penatua Zhou, masih ada sesuatu di sini. Seorang pemuda segera tersenyum dan mengeluarkan toples anggur besar dari cincin penyimpanan dan mengirimkannya ke lelaki tua itu. Orang tua itu membuka toples anggur, menghirup anggur dengan tajam dengan mabuk yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya bersemangat, memperlihatkan ekspresi yang sangat nyaman. Pria yang menyerahkan anggur membuka mulutnya dan berkata, Penatua Zhou, minuman roh 100 bunga ini adalah yang terbaik dalam anggur. Tetapi staminanya terlalu kuat, lebih baik tetua pergi dan istirahat dulu, dan saya akan membantu tetua mengoreksi daftar penilaian ini. Kepala Penatua Zhou mengangguk, lalu mengguncangnya dengan keras lagi, dan berkata dengan samar, tidak. Ini adalah masalah besar, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Yun Shogang, bukan karena lelaki tua itu tidak percaya padamu. Saat ini, ada suara yang masuk dari luar. Penatua Qi Zhou, Yun Ying, murid inti dari puncak segel kekaisaran, meminta untuk bertemu denganmu. Yun Shogang berbicara lagi dan berkata, Penatua Zhou, Anda sekarang mabuk, jika Anda dilihat oleh Yun Ying itu dan menyebarkannya, segalanya akan menjadi masalah. Orang tua ini, Yun Shogang tersenyum, Penatua Zhou, jangan khawatir, Yun Ying dan saya sama-sama dari keluarga Yun, saya datang untuk mengirimnya pergi, Penatua Zhou harus bergegas dan berganti tempat dan beristirahat dengan baik. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, melihat toples anggur di pelukannya lagi, dan kemudian berkata, oke, kalau begitu tempat ini akan diserahkan kepadamu. Kamu menanganinya dengan baik, jangan main-main. Lagi pula, Qinlan dari puncak Yujian juga ada di sini. Jika dia menyodok keranjangnya, Qinlan tidak akan bisa menghadapinya. Dengan penjelasan, lelaki tua itu memeluk toples anggur dan terhuyung-huyung pergi melalui pintu rahasia. Di sudut ruangan, ada juga seorang pria yang belum berbicara. Yun Shaoyang lah yang diberi pelajaran oleh Yun Hao beberapa waktu lalu. Setelah lelaki tua itu pergi, Yun Shaoyang segera berjalan di depan Yun Shogang dengan penuh semangat dan berkata, saudaraku, penjahat tercela Yun Hao memanfaatkan kecerobohanku terakhir kali dan melukaiku. Aku secara pribadi harus mengambil napas ini nanti. Yun Shogang mengangguk dan mendengus dingin, kamu bisa membersihkan Yun Hao sebanyak yang kamu mau nanti. Adapun Yun Ying, HMPH, kamu baru saja menjadi murid inti. Apakah menurutmu kamu luar biasa? Aku, Yun Shogang, akan menekannya hari ini dan mengajarinya menjadi seorang pria. Kemudian kedua bersaudara itu membuka pintu. Cloud, kakak senior Yun, berdiri di luar rumah. Murid yang datang untuk melapor tampak terkejut dan berkata, bagaimana dengan Penatua Zhou? Yun Shogang berkata dengan dingin, Penatua Zhou tidak sehat. Dia telah beristirahat, dan Penatua Zhou telah menyerahkan masalah ini di sini kepada saya untuk ditangani. Pria, kakak senior Yun, apa? Kakak senior Yun Ying, dia. Yun Shogang, biarkan mereka masuk, tidak ada apa-apa untukmu di sini.
Iya, pria itu segera mundur dari halaman. Yun Shaoyang menjilat bibirnya, menggertakkan giginya, dan berkata, "Saudaraku, aku menghapuskan Yun Hao di sini. Itu bukan masalah besar, kan? Yun Shogang, bahkan jika kamu membunuhnya, tidak masalah. Saudaraku sudah memikirkan rencana, tidak hanya Yun Hao yang sudah selesai, tetapi hari-hari baik Yun Ying juga sudah berakhir." Sesaat kemudian, Yun Ying dan Yun Hao memasuki halaman. Yun Shaoyang sudah bersembunyi. Yun Shogang berdiri di pintu rumah yang terbuka. "Yun Shaoyang, kenapa kamu?" Wajah Yun Ying sedikit tidak menyenangkan. Keduanya sama-sama berasal dari keluarga Yun, dan sekarang mereka berdua adalah murid inti Akademi Bela Diri King Feng, tetapi hubungannya selalu sangat buruk, dan Yun Ying sering ditekan oleh Yun Shogang sebelum dia menjadi murid inti. Wajah Yun Shogang tanpa ekspresi, "Masuklah, Penatua Zhou ada di rumah." Dengan itu, dia berbalik dan memasuki rumah. Yun Ying ingin membawa Yun Hao bersamanya. Suara Yun Shogang datang dari dalam rumah. Penatua Zhou berkata, "Biarkan kamu masuk." Yun Hao menggunakan metode memaksa suara menjadi satu garis untuk mengirimkan Yun Ying. "Sepupu, hati-hati, hanya ada Yun Shogang di rumah." Yun Ying memandang Yun Hao dengan heran, sedikit tidak yakin, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu menungguku di sini, aku akan pergi dan berkomunikasi dengan Penatua Zhou dulu." Yun Hao tidak menghentikannya. Menurutnya, keduanya adalah murid inti dari Akademi Bela Diri King Feng, bahkan jika Yun Shogang ini ingin menggunakan metode melawan Yun Ying, dia tidak berani terlalu kejam, jadi jangan terlalu khawatir. Adapun penampilan seorang pria yang bersembunyi di sudut dan mengertakkan gigi di halaman ini, itu juga jelas disajikan dalam persepsi Yun Hao. Dia tidak peduli, ular, serangga, tikus, dan semut bersembunyi di bayang-bayang. Saat Yun Ying memasuki rumah, tiba-tiba, Yun Shaoyang, yang bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan tubuhnya meledak. Terakhir kali, dia ceroboh pada awalnya, dan hanya 50% dari kekuatannya yang menembus telapak tangannya oleh Yun Hao. Meskipun dia meledak dengan seluruh kekuatannya di belakang, dia sudah terluka dan tidak bisa mengerahkan kekuatan tempurnya sepenuhnya, dan dia terbawa oleh kemarahan dan kehilangan penilaian rasionalnya. Jadi dia dipukul keras oleh Yun Hao lagi. Dan kali ini, dia mengumpulkan momentum dan keluar dengan hati untuk menghitung tanpa hati. Menurutnya, membunuh Yun Hao sangat mudah. Bagaimanapun, saudaranya sudah punya rencana, dan dia dapat bergerak sesuka hati hari ini, tidak hanya untuk membunuh Yun Hao, tetapi juga untuk menarik Yun Ying ke rawa. Yun Shaoyang, yang memiliki semua kemarahan dan kebencian di hatinya, memegang anggur raksasa Yuan Spirit di tangannya, dan membunuh di depan Yun Hao. Ekspresinya mengerikan, dan dia berteriak, "Mati!" Yun Hao hanya meliriknya dengan tenang. Di mata, hanya ada penghinaan dan penghinaan. Dia tidak ada pedang, karena, terakhir kali dia berkata, Yun Shaoyang tidak layak membiarkannya keluar dari pedang. Ini hanya masalah mengumpulkan alam roh, dan ada banyak cara baginya untuk dengan mudah membunuh Yun Shaoyang. Melihat roh anggur raksasa Yun Shaoyang hendak mengenai tubuh Yun Hao, kekuatan Yun Hao meledak. Roh anggur raksasa itu dipenjara dalam sekejap. Tubuh Yun Shaoyang juga dipenjara, seolah-olah itu membeku. Yun Shaoyang tidak bisa bergerak selama setengah menit lagi, dan ada kengerian dan kepanikan yang tak ada habisnya di hatinya. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia pikirkan? Sebenarnya, bahkan jika dia siap untuk bergerak dan menggunakan serangan diam-diam, dia masih bukan lawan Yun Hao. "Kamu ingin membunuhku?" Yun Hao memandang Yun Shaoyang, sudut mulutnya melintasi lengkungan dingin, dan saat berikutnya, kekuatan Yun Shaoyang dipenjara, dan dia meledak dengan ujung tajam yang seharusnya dimiliki Jian Yuan. Roh anggur raksasa hancur dalam sekejap. Tubuh Yun Shaoyang juga berpecah belah. Ledakan itu hanya saat ini. Ada raungan keras dari dalam rumah, dan tubuh Yun Ying membuat lubang di ruangan dan menembak mundur.
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.